Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau sangkakala berbunyi, di sana aku ada. Tesalonika menyatakan bahwa trompet Allah, sangkakala surga dibunyikan. Dan pada waktu itu orang-orang benar terangkat. Orang-orang mati dihidupkan kembali untuk masuk di angkasa, kemudian turun masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu hari ini saya mau kita semua siapkan diri menyambut hari Tuhan. Hari Tuhan itu pada satu ketika murid-muridnya bertanya, kapan hari Tuhan itu? Kapan dunia ini berakhir? Kapan engkau akan mendirikan kerajaan yang kekal? Itu tertulis dalam Matius 24 ayat 3. Murid-muridnya bertanya, kapan ketikanya itu datang? Tapi kemudian dalam Matius pasal 24 ayat 36 dikatakan demikian, langsung 36. Tetapi tentang hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada, tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Allah sendiri yang tahu tentang hari. Tetapi Tuhan juga mengajar kita melihat tanda-tanda zaman. Kalau langit merah, besok pasti akan cerah. Hari ini merah, besok cerah. Kalau sekarang dunia sudah menyatakan tanda-tanda, kita harus bersiap siaga. Sebelum Firaun kerajaan Mesir dibinasakan, Allah menurunkan 10 macam tulah, kutub, bencana. Dan akhirnya Firaun dan tentaranya masuk di Laut Kosong dan binasa. Sebelum dunia ini dibinasakan, Tuhan itu panjang sabar. Diberinya tanda-tanda. Antara lain COVID melanda seisi dunia. Supaya manusia itu sadar. Hayo datang bertobat. Hayo tinggalkan perkara-perkara dunia sebagai yang nomor satu. Tempatkan Tuhan nomor satu. Duniawi nomor 2. Sekarang ini dunia nomor 1, Tuhan nomor 2, 3, 4, 5. Kalau Tuhan di atas, Kristen berkat. Kalau Tuhan di bawah, Kristen kualat. Ingat, hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu sudah sekalian, dulu hari Tuhan itu, kiamat itu yang pertama pada zaman Nabi Nuh sudah air bah. Semua manusia binasa kecuali orang-orang pilihannya saja. Nuh sekeluarga 8 jiwa selamat karena masuk dalam bahtera keselamatan. Tapi orang yang tidak masuk mengejek, semuanya binasa. Saya rasanya melihat orang-orang lari ke atas gunung kalau boleh diselamatkan. Gunung yang tertinggi pada waktu itu di Timur Tengah adalah Gunung Ararat. Sekarang masih ada. Terbayang orang-orang tua yang membawa anaknya, cucunya ke atas gunung. Terbayang sudah sekalian, seorang kakek menjunjung cucunya. Air terus naik sampai ke lehernya. Lalu akhirnya dia berkata, terlambat. Dan semuanya jadi binasa. Nah, tapi setelah 40 hari 40 malam membuat banjir besar itu, lalu air itu kemudian menjadi surut, maka Tuhan memasang pelangi, kitu miri,
di atas sebagai sumpah tanda bahwa aku tidak akan membinasakan dunia ini dengan air lagi. Tetapi sekaligus tanda itu menyatakan bahwa dunia ini akan dibinasakan dengan api, bukan dengan air. Tuhan tidak akan mengulangi itu. Tapi aku akan membinasakan dunia ini dengan api. Oh, 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 di situ dikatakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara lagi tidak sadar. Kita lagi asik mabuk perkara dunia, tiba-tiba datang. Pencuri itu datang, tidak ada yang tahu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu akan terjadi. Saudara boleh tidak percaya, tapi kasihan. 90% apa yang tertulis di dalam Alkitab sudah digenapi. Tinggal 10%. Celakalah orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, sekarang ini saudara sekalian dunia ini sedang berlomba-lomba. Perlombaan senjata perang. Kalau dulu bom atom jatuh atas Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Sampai sekarang orang kapok tidak mau lagi main bom. Jepang itu saking tobatnya tidak membuat angkatan perang. Sebab perang itu akan membuat negaranya nanti akan diserang. Swiss menjadi negara yang netral, tidak mau ikut perang. Kalau ada konferensi damai selalu di Swiss. Sebab bencana perang yang akan datang ini tidak main-main. Perlombaan sekarang itu perlombaan nuklir, bukan lagi atom. Atom itu terhadap nuklir itu terhadap atom ribuan kali lebih dahsyat daya penghancurannya. Dan sekarang ini perlombaan nuklir itu nomor 1 bikin bom nuklir itu, senjata nuklir, bom nuklir itu Amerika. Nomor 2 China. Tapi nomor 3 Rusia. Tapi selain 3 jago ini, Iran. Di bawahnya Irak itu Iran. Persia zaman dulu. Iran ini jago. Dan sesudah Iran, Turki. Negeri yang dulu disebut Efesus ada di Turki. Tapi puji Tuhan gereja Betel telah kemana-mana. Dan sekarang ini gereja Betel akan dibangun di banyak tempat. Sudah ada 32 negara di dunia. Dan kita akan segera membangun gereja di Turki, di Efesus. Dunia sedang berlomba yang luar biasa, saudara sekalian. Bom nuklir itu penghancur dunia. Sekarang ini bukan saja, saudara sekalian, perang nuklir, tapi saya katakan perang antariksa. Apa itu perang antariksa? Saya belajar. Saya berpikir. Saya tidak mau bodoh. Saya sudah berjalan 55 negara di dunia ini. Saya bersekolah di Amerika. Kalau saudara tidak percaya, sial benar hidup itu. Dari situ saya belajar, saudara sekalian. Perang antariksa itu manusia sekarang mau duduk di bulan, mau pergi ke planet Mars, mau pergi ke planet-planet lain,
untuk menguasai planet-planet itu. Supaya kalau nanti menembakkan nuklir itu bukan dari darat ke darat, tapi dari ruang angkasa ditembak, tung. Saudara bisa bilang tidak kena. Itu nuklir itu terus sudah sekalian ditiup oleh angin kemana saja pergi. Dan manusia akan kena radiasinya. Radiasi nuklir itu, meskipun sudah enggak kena. Jatuh di Singapura, Indonesia kena radiasinya. Tiba-tiba meleleh telinganya, meleleh tangannya, hidungnya hilang. Oleh karena radiasi nuklir. Begitu hebatnya perang nuklir. Apalagi perang antariksa. Oh, luar biasa. Mereka berlomba-lomba maju. Maju kalau untuk menghormati Tuhan itu baik. Tapi kalau majunya manusia menjadi sombong, merasa diri hebat, melawan Allah, maka Babil, menara Babel yang kedua akan jadi di atas muka bumi. Menara Babel yang pertama mereka melawan Allah. Tuhan bilang tersebarlah ke seluruh muka bumi. Mereka bilang no. Mari kita dirikan menara yang sampai puncaknya sampai ke langit. Mereka mau menyaingi Tuhan. Tuhan murka. Tuhan tiup. Runtuh menara itu. Lalu kacau bahasa manusia. Lalu manusia terbelah, tidak lagi bersatu. Sebab kemurkaan Allah turun atas manusia. Sehingga manusia itu merupakan bangsa-bangsa yang saling bermusuhan. Karena dosa kesombongan mereka itu. Nah, itu sebabnya sudah sekalian nasihat firman Tuhan supaya kita ini berjaga-jaga. Jangan seperti perawan yang bodoh. Ada lampunya, tidak ada minyaknya. Ada hidup di dunia, ada berbakti sebagai orang Kristen. Tapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Karena roh dunia, mabok akan perkara dunia itu terlalu besar dalam dunia modern sekarang ini. Semua ingin poya-poya, hura-hura. Cuma ada 3 keinginan. Keinginan daging, hawa nafsu, makan, minum, kawin, mengawinkan, kawin-kawinan. Alias perzinahan, percabulan, persundalan. Kalau itu sudah kenyang, bingung mereka apa lagi yang dicari. LGBT, sekarang musimnya LGBT. L itu lesbian. J itu gay. Lesbian itu perempuan jatuh cinta sama perempuan. Tidur bersama, gosok-gosok bersama, lesbian itu. Pikirannya udah. J itu gay. Laki-laki sama laki-laki. B itu bisex. Kaditu kadia. Laki-laki mau, perempuan mau. T itu transgender. Ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, dibedah, dioperasi. Ini dunia sekarang ini sudah kehilangan arah dan mabok sudah sekali. Sungguh, kalau sudah bisa mempelajari keadaan dunia, ini sama seperti zaman Sodom dan Gomora. Ketika ada malaikat masuk di Sodom sudah sekalian, maka orang-orang sekelilingnya minta itu. Laki-laki yang masuk ke rumah Lut itu, kami mau pakai dia. Laki-laki mau pakai laki-laki. Baca Alkitab. Dan ini sedang terulang sebagai ciri daripada dunia mau kiamat. Karena itu kita suruh berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu untuk apa? Kehendak Tuhan supaya kita hidup kudus. 2 Petrus 1 ayat 15 di situ dinyatakan,
Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dunia ini mau hancur, Anda harus suci, Anda harus saleh, takut akan Allah, mengasihi Tuhan. Ya, ini kehendak Tuhan dalam kita sekalian. Ayat 15. Ya, terus Wahyu 22 ayat 11. Nanti di dalam dunia ini akan ada dua pemisahan. Yang kudus, kudus, yang najis, najis. Wahyu 22. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Silakan. Pemisahan sedang diadakan antara kambing dan domba. Apakah saudara orang Kristen kambing yang suka nanduk-nanduk, ataukah domba yang suka taat, menurut kepada gembalanya, dibawa ke dalam kandang, diselamatkan? Kambing atau domba? Biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, cabul, lacur, biar terus. Cabul silakan. Lacur, zina silakan. Cemar, ayo. Biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Jadi dunia ini akan dipisahkan sebelum hari kiamat. Makanya kalau kita lihat di luar sana, berdoa kepada Tuhan supaya kita yang ada dalam gereja ini yang suka beribadat pada Tuhan menjadi orang pilihan, menjadi orang benar, yang terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Ini pembagian ini sudah sekalian. Ya, keselamatan itu ya oleh darah Yesus menebus. Orang Kristen itu bukan berdoa untuk keselamatannya. Enggak. Kita sudah menerima keselamatan kita. Kalau orang agama lain tuh mesti mendoakan, ya Allah selamatkan kami. Bahkan nabinya pun didoakan, selamatkanlah nabi kami. Sebab dia tidak tahu selamat atau tidak. Tapi kita ini selamat tuh bukan karena usaha manusia. Bukan karena agama, sudah sekarang. Ya, agama itu usaha manusia. Berbuat baik, tidak ada kepastian. Saya kemarin malam belajar dari Al-Quran. Perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Jadi biar kita berbuat baik juga nggak bisa menyelamatkan. Apalagi kalau kita berbuat baik itu tidak ada kepastian, sudah sekalian. Kalau kita tanya sama orang beragama, mereka akan menjawab, wallahu alam, Allah juga yang tahu. Lagi pula sudah sekalian mereka bilang, ya nanti dosa kita ditimbang-timbang dulu. Kalau berat sama dosa langsung dihukum. Kalau berat sama kebaikan, itu akan dapat kemurahan lagi, bisa menuju lebih lanjut. Saya belajar betul, bukan agama Kristen aja. Agama-agama di dunia ini saya pelajari. Waktu saya masih SD, saya buka lemarinya engkong saya tentang 5 agama besar di dunia, apalagi sekarang. Semua mengharapkan keselamatan. Kalau yang berbuat baik lebih banyak,
itu dapat keringanan, bisa menjalankan terus hidup agamanya. Tapi saya mau bertanya, siapa kira-kira di atas muka bumi ini yang berbuat baik lebih daripada kesalahannya? Kalau yang katanya baik itu, dosanya ditimbang-timbang, ternyata katanya kebaikannya lebih besar, mereka harus lewat jembatan. Jembatan itu namanya jembatan Siratul Mustaqim. Orang Jawa bilang wat ogal agil. Ogal agil. Sebab gedenya segede rambut dibelah 7. Saya yakin roh Allah memberitahu mereka bahwa segede rambut dibelah 7 itu hasilnya tidak mungkin sampai, tidak mungkin dapat dilewati. Tapi banyak orang beragama percaya itu awat atau jembatan itu ada. Segede rambut dibelah 7. Ada 2 arti, tidak mungkin, atau arti yang lain, ya cobalah. Bisa sampai, wallahualam, Allah juga yang tahu. Kasihan usaha agama ini juga sekalian. Banyak orang berharap melalui agama dengan perbuatan baik. Tetapi keselamatan dari Allah itu kasih karunia. Pemberian hati kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu kasih karunia, kemurahan Allah. Sehingga kita ini diselamatkan. Efesus 2:8-9 menyatakan, sebab karena kasih karunia, kemurahan Allah, anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau orang beragama itu rasanya sudah suci, makin hari makin suci, makin hari makin suci rasanya. Sampailah mereka jadi orang Farisi, orang Saduki. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau kau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan Saduki yang merasa sudah suci, yang berdiri di pinggir-pinggir jalan, yang berdiri di atas menara, kalau sekarang pakai mikrofon gitu siang malam. Sebab kau merasa diri suci, kalau kau hidup agamamu tidak melebihi orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab mereka hidupnya sombong, merasa usahanya itu menyelamatkan dia. Itu agama. Di dalam Yesus keselamatan itu termasuk kekudusan, itu pemberian Allah kepada kita. Ketika kita selamat, percaya Yesus, dosa kita diampuni, dosa kita dibersihkan, kita jadi kudus. Tapi bukan karena usaha kita, karena kita diampuni. Saya anak yang nakal waktu kanak-kanak. Kalau sudah nakal, rotan adalah bagian saya. Tapi kalau saya bilang, ampun mama, ampun papa, rotan itu tidak jalan. Hukum itu tidak berlaku, hukum Taurat, dosa harus dihukum, enggak bisa jalan. Kasih karunia, pengampunan datang dari orang tua, apalagi dari Yesus Kristus. Yang penting sujud, minta ampun, dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang Kristen sudah ya, sekarang dosa diampuni, besok dosa lagi, bagianmu adalah neraka jahanam. Itu firman Tuhan.
Mari kita memohon Roh Kudus supaya memimpin kita. Orang Kristen tidak bisa suci kalau Roh Kudus tidak hidup di dalam dirinya. Karena yang membuat kita suci itu adalah Roh Kudus, bukan kebaikan kita. Halo, jangan berpikir kebaikanmu. Jangan berpikir kesucianmu. Berpikirlah Roh Tuhan adalah di dalamku. Waktu muda saya suka menyanyi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dari muda sampai tua, sekarang saya 82 tahun. Hanya oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen pikirannya hidup beragama, lakukan yang baik. Enggak ada yang baik itu. Yang baik itu tidak menyelamatkan kau. Jumlah dosamu jauh lebih besar daripada jumlah kebaikanmu. Dari bangun pagi sampai tidur malam. Tapi kita ini sudah sekarang dipelihara oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Yohanes 16, next. Tetapi apabila Ia datang, apabila Roh Kudus itu datang kepadamu, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jangan berpikir seperti orang beragama, mau hidup benar dengan kekuatan sendiri, enggak. Tapi kalau Roh Kudus itu masuk dalam kita, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia berbisik terus, sehingga saudara tidak bisa hidup ikut dunia, enggak. Dibisikin terus, akan datang, akan terjadi ini. Nah, oleh karena itu sudah sekarang mari kita baca Galatia 5 ayat 25. Mau enggak kita hidup dalam Roh Kudus, bukan dalam agama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mulai hari ini yang merasa kebaikan, berhenti bicara kebaikan. Enggak ada itu. Manusia itu dilahirkan dalam dosa. Itu sebabnya kalau lahir, pernah lihat ada bayi yang lahir tertawa, sumringah gitu, ada gak? Nggak ada. Karena kita sudah diwarisi oleh dosa. Tapi kalau kita sekarang sudah percaya Yesus, penuh Roh Kudus, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya setiap saat, ya, kita berjalan di dalam Roh. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 7, di sana dinyatakan kesudahan sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kiamat sudah dekat. Kuasai diri, kendalikan diri, jangan dikuasai daging. Kuasailah daging, kuasailah hawa nafsu, supaya kamu dapat tenang dan kamu dapat berdoa. Berdoa, kalau kau tenang kau dapat berdoa.
Orang yang terus cari duit, dagang, hidup mati, nggak bisa berdoa. Kalau doanya cuma minta-minta, ya berkatiku. Itu bukan doa yang dimaksudkan. Itu cuma minta-minta. Dan minta-minta untuk perkara jasmani. Bukan perkara-perkara rohani. Berdoa di sini maksudnya komunikasi dengan Allah. Ya, berdoa itu saudara-saudara dalam artinya. Saya kan sudah pernah berkata, if you read the Bible, God talks to you. Kalau kita baca Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Tapi kalau kita berdoa, we talks to God. Kita yang bicara kepada Allah. Ada komunikasi timbal balik. Orang yang berdoa itu berdasarkan Alkitab. Dia suka baca Alkitab. So kalau dia baca Alkitab, ya, God talks to you. Allah berbicara kepadamu. Orang yang tidak baca Alkitab, nonsense. Pasti kau dikuasai oleh daging. Pasti kau dikuasai oleh dunia ini. Sebab kekuatan kita itu ada dalam komunikasi dengan Allah. Ingat, kalau kau baca Alkitab, Allah sedang berbicara kepadamu. Dan kalau kau berdoa, engkau sedang bicara kepada Allah. Bicara kepada Allah itu bicara bobogohan. Seperti suami istri yang penuh kasih sayang. Bicaranya manis. Bicara itu komunikasi yang baik. Ya. Supaya kita dapat berdoa, di situ maksudnya mempunyai komunikasi yang baik dengan Allah. Sudah? Komunikasi timbal balik. Jadi pengenalan akan Allah itu ada 3 tingkat. Pertama, I know him. Aku tahu siapa Yesus. Taunya dari mana? Khotbah Pak Pendeta. Ya. Baca Alkitab enggak. Sedikit ada. Tapi tidak mendalami Alkitab. Kalau dia terus mendalami Alkitab terus sampai dia mengerti Alkitab itu, dia akan masuk tingkat yang kedua, mengalami experiencing God in his life, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berkata, wah Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Tidak mungkin kita berkata Tuhan baik. Tidak mungkin kita berkata kita percaya Yesus kecuali Roh Kudus meyakinkan kita. Bukan akal nih, itu to know, mengetahui saja. Tapi belum experience, belum mengalami Tuhan dalam hidup kita. Baru yang ketiga, mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen dalam gereja cuma to know him, aku tahu dia dari zaman khotbah Pak Julius, khotbah Pak Wahyudi. Aku tahu. Sudahkah Anda mengalami Tuhan dalam hidupmu sehingga gerak hidupmu tiap saat merasakan. Sehingga kalau kita mengalami Tuhan, kita nyebut nama Tuhan saja gemetar. Ya, sebab Alkitab berkata, sujudlah, ciumlah kakinya dengan gemetar.
Ini roh kita tuh gemetar sehingga kita tidak bisa tahan. Ayo kita masuk itu. Baru setelah kita mengalami Tuhan, kita mengasihi Dia. 3 tingkat ini sudah sekalian. Akrab dengan Dia. Dalam kasih. Sahabat karib kita, Yesus itu karena Roh Kudus. Diam yang menguatkan kita, mengantar kita ke dalam kebenaran. Maka Alkitab mencatat, Henokh tidak mati, terangkat ke surga. Henokh berusia 360 tahun, terus dia tidak ada lagi karena dia terangkat ke surga. Karena dia akrab dengan Tuhan, sahabat Allah. Lalu kemudian Elia, Nabi Elia itu akrab dengan Allah. Dia punya murid satu, Elisa. Elisa bilang, kemanapun kau pergi aku akan ikut. Aku ingin mendapat kuasa seperti kuasa yang turun atasmu, hai Nabi Elia. Elia bilang, sulit itu. Aku tidak bisa berikan itu kecuali Tuhan. Tapi kalau kau bisa memandang ke atas, pada waktu aku terangkat, barangkali Tuhan mengabulkan permohonanmu. Semua murid lain berkata, apa kamu tidak tahu bahwa guru akan terangkat ke surga? Kenapa kamu ikut terus? Dimanapun Gilgal dia ikut. Sampai sungai Yordan, dia ikut juga. Murid lain 3 kali menegur. Apa kau tidak tahu? Guru akan terangkat. Aku tahu, diam. Diam, dunia diam. Pendapat dunia diam, pikiran dunia diam. Aku punya iman. Dengan cara itulah saya mengiring Yesus. Sejak umur 17 sampai sekarang 65 tahun. Diam. Pendapat dunia diam. Pendapat apa? Pendapat Alkitab. Dan akhirnya dia melihat Elia terangkat ke surga. Dia dekat gurunya itu. Kalau boleh dia ikut ke surga. Tapi jubahnya melorot. Yang dapat cuma jubahnya. Elia naik terangkat ke surga sebab hidup akrab dengan Tuhan. Tapi Elisa dapat bagian. Give me double portion. Berikan aku double porsi, 2 kali lipat. Dan kuasa Elia itu turun atas dia. Dan Elisa melanjutkan kuasa itu. Hidup bagi Allah. Luar biasa. Kemudian yang kemudian terangkat ke surga. Bukannya hidup-hidup. Mati dulu di salib Golgota. Tapi bangkit. Naik ke surga. Supaya dia bersama kita dan memberi kuasa kepada kita. Sebab kita juga akan mati dulu. Kemudian bangkit naik ke surga. Oh luar biasa. Jadi yang pertama persiapan kita berjaga-jaga itu hidup kudus. Jangan terus ikut dunia. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang pilihan Allah. Sungguh-sungguh menjadi orang pilihan Allah. Yang kedua, siapkan diri menyambut hari Tuhan itu dengan cara supaya kita melaksanakan tugas amanat agung. Amanat Tuhan terbesar sebelum dia pergi ke surga. Dia katakan pergi, beritakan Injil, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu pesan yang agung.
Saya tidak tahu apakah saudara Kristen kanak-kanak yang cuma mengharapkan berkat-berkat, ataukah mau melaksanakan amanat agung. Tapi saya berkata, lakukan itu. Sebab Matius 24 ayat 46 berkata demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau Tuhan Yesus datang, apa sudah lagi asik kikurubuk terus cari duit, dagang sana sini? Ataukah saudara sedang berdagang, tapi selalu ingat Tuhan Yesus? Ada yang di dalam bungkusan dagangnya, ada traktat dititipkan, supaya orang bisa baca. Percayalah akan Yesus Kristus, maka engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa usahamu? Apakah kau suka bersaksi? Ya, jadi kita harus suka bersaksi, sebab 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Saya di Banjarsari ingat, ada cek tukang dagang orang-orang kaya lagi kumpul bicara. Saya datang, ada 5 orang, bos-bos Banjarsari. Saya menginjil pada 5 orang. Saya diketawain, setengah diusir. Tapi saya tidak kecewa. Hari ini anak cucunya jadi orang-orang Kristen yang kuat di Banjarsari. Mereka sudah bangun gereja, tinggal diresmikan, lagi tunggu izin bangunnya selesai. Enggak apa-apa. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Negurnya jangan keras. Maneh teh penjinah, jangan. Dengan kasih. Andai kata adikmu menjadi seorang penjinah sekalipun, peluk dia, kasih dia, tumpang tangan, selamatkan adikku. Jangan main Taurat, hukum orang. Tidak ada orang yang diselamatkan dengan kasar, dengan tuduhan Taurat, dengan tuduhan agama. Semua kita sama-sama berdosa, kasih dia. Ya. Kesaksian itu bukan dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan. Hidup kita yang nyata. Ya. Kesaksian itu harus ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kita menyaksikan tentang Yesus yang Maha Kasih. Itu harus selaras dengan perbuatan kita. Dan orang Kristen yang meniru Yesus itu suka mengampuni orang. Suka mengampuni orang. Bukan suka menuduh orang seperti ahli-ahli Taurat. Dia menyeret seorang perempuan, lalu kemudian dibawa kepada Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan yang macam ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa pendapatmu, guru? Dia mau menjebak Yesus. Apa Yesus ini merusak Taurat atau enggak? Tapi Yesus tidak menjawab. Desak lagi.
harus dirajam dengan batu. Tuhan Yesus berkata, ya siapa yang tidak berbuat dosa, silakan mulai rajam dengan batu. Siapa? Orang badannya sendiri, hidupnya sendiri penuh dengan dosa. Kok suka menuduh orang, mengadili orang. Akhirnya satu demi satu nggak ada yang merajam. Sebab semua sadar kita semua sama-sama berdosa. Ketika semua orang sudah pergi, nggak ada lagi. Maka Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak merajam kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang penting jangan mengulangi dosa kita. Begitu besar kasih Allah akan kita. Nah, Gereja Betel Indonesia berdiri 51 tahun yang lalu. Bulan Oktober saya ada di sana bersama Dr. Hael Senduk, bersama dengan SG Mesa. Dr. Senduk ketua umum kita yang pertama, Dr. Mesa itu adalah sekretaris umum yang pertama, dan Julius Ishak ada di situ. Kita setuju menandatangani mendirikan Gereja Betel di Wisma Dewan Gereja Indonesia waktu itu. Karena Wisma PGI namanya disebut Wisma Oikumeni, Wisma Persekutuan, masih ada sekarang gedungnya. 51 tahun lalu itu disebutkan Gereja Betel Indonesia ini adalah gereja yang rasuli. Jadi saudara, saya ingin meyakinkan Anda bahwa Gereja Betel Indonesia didirikan tidak sama dengan gereja-gereja yang lain. Bukan menyombongkan diri, tapi tujuan kita mendirikan itu tidak sama. Kita ini disebut gereja rasuli. Gereja rasuli itu dalam tata gerejanya dicatat adalah gereja yang memberitakan Injil seperti rasul-rasul zaman dulu. Itu artinya gereja rasuli. Ya, saya sudah berkeliling banyak tempat di dunia ini, maka banyak orang menjadikan gereja itu hanya tempat mengadu. Kalau susah baru datang ke gereja, mengeluh, menangis, minta tolong, minta berkat. Gereja itu dijadikan tempat minta-minta. Saya juga lihat gereja itu menjadi lembaga sosial. Ya, tempat bermasyarakat, ayo rame-rame. Di Amerika itu saya lihat banyak sekali begitu. Rumahnya ada 30 km, kalau hari Minggu bermasyarakat di gereja. Sepanjang hari di gereja main. Itu jadikannya gereja tempat bermasyarakat saja. Ada jadi itu rumah peminta-minta, lembaga sosial Kristen, ada yang menjadikan museum. Wah, saya lihat gereja yang jadi museum. Ada juga yang dijual dijadikan masjid atau rumah yatim piatu. Di Eropa sama di Australia paling banyak gereja dijual, jadikan masjid, jadi sekolah Islam. Sedih. Tapi kita nih Gereja Betel Indonesia itu adalah gereja rasuli, artinya gereja yang bertekad memberitakan Injil, ditulis dalam aturan Gereja Betel Indonesia, tata gereja. Ini dia saudara sekalian, 51 tahun ini bulan Oktober. Saya bersuka cita sebab saya masih hidup. 51 tahun setelah mendirikan Gereja Betel Indonesia, saudara-saudara yang lain sudah pergi mendahului kita. Pak Senduk sudah pergi, Pak Mesak sudah pergi, Pak Ayub sudah pergi, yang lain-lain sudah pergi.
saya masih ada. Masih berkhotbah terus. Bulan depan saya akan pergi ke Bandung, terus ke Jakarta, berkhotbah di Jakarta. Nanti hari Senin besok orang-orang Jakarta datang ke sini. Kenapa datang? Rindu sama Om Julius. Rindu, aduh Tuhan. Udah nggak ketahanan lagi, ingin ketemu. Saudara-saudara, rindu apa? Rindu Injil Kristus yang diberitakan dengan hati nurani yang murni. Ya, tetapi GBI itu yang hari lahirnya bulan Oktober itu, gereja yang menjangkau jiwa-jiwa dan selamat. Jadi siapa yang masuk dalam GBI harus berbeda, berusahalah memenuhi amanat agung itu. Sebab berbahagialah orang yang didapati setia melakukan pekerjaannya pada waktu ia datang. Jangan sudah nanti pada waktu Tuhan Yesus datang tidak berbuat apa-apa, apalagi sibuk dengan perkara-perkara duniawi ini. Sebab itu saudara sekalian, kita minggu ini diajar bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan hati kita. Bersaksi dengan mulut, oke. Bersaksi dengan mengajar, berkhotbah, oke. Tapi saya diminta berkhotbah untuk bersaksi dengan kebaikan hati kita. Di sini ada Sumar, Ibu Dede ada di sini. Silakan berdiri. Ya itu. Kemarin beli beras, ya. Terus bagi-bagi beras, betul? Kalau betul angkat tangan. Saya di Tasikmalaya sudah 51 tahun. Kira-kira 26 tahun saya tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Bagi beras di belakang orang-orang susah, di belakang sekolah. Saya nggak tahu berapa tahun sudah. Saya pikir kira-kira 26 tahun. Kalau kita berbagi dengan hati berbuat kebaikan, kita pasti punya teman, nggak punya musuh. Orang yang punya musuh itu orang pelit, orang kikir, orang sombong, medit, lokek, kedekut. Aduh, banyak musuhnya itu. Itu orang paling sial dalam dunia. Tambah hari saya kurangi. Dulu pernah 12 kilo. 10 kilo setiap kepala keluarga. Sekarang saya sudah tua, dikurangin. Sebenarnya saya kalau pergi orang tidak kaget, terus berharap. Sekarang 6 kilo, yang tinggal sendiri 4 kilo. Sebab saya sudah tua, ya, sudah pensiun, saya kurangi dikit-dikit. Supaya kalau saya pergi, mereka pun tidak kaget. Tapi saudara pikir berapa puluh tahun saya membagi beras. Kemarin Dede sama Sumar dari belakang sana sampai belakang sini, ya mulai berkurang berasnya. Tidak seperti dulu. Tapi terus saya lakukan. Jangan hitung dah. Tuhan Yesus itu selalu memberi. Memberi makan 5.000 orang. Memberi kesembuhan. Orang buta melihat. Orang pincang berjalan. Orang berdosa diampuni.
Siapa di sini suka mengampuni orang? Itu hatinya seperti hati Allah, seperti hati Tuhan Yesus. Mari kita berbuat, mengabarkan Injil dengan kebaikan kita, keluar dari dalam hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berbuat baik itu dari hati. Kalau cari nama itu banyak, cari hormat itu banyak, tapi dari hati yang dalam, kasih itu dari hati yang suci. 1 Timotius 1 ayat 5, kasih itu dari hati yang suci, hati nurani. Kasih itu kasih agape, kasih itu bermacam-macam. Storge itu kasih persaudaraan. Saudara punya adik kakak, storge. Eros itu kasih yang ada hubungannya dengan nafsu, hubungan seks, eros. Philia itu kasih secara umum, manusia mengasihi dengan akalnya. Tapi agape itu mengasihi dengan kasih Allah, rela berkorban. Kalau sudah penuh Roh Kudus bisa. Kalau belum penuh Roh Kudus nggak bisa, nggak mungkin. Tapi kalau sudah penuh Roh Kudus, bisa. Saya sudah menjalaninya berpuluh-puluh tahun, bisa. Roh Kudus menolong saya. Nah, ini saudara sekalian. Mari saudara sekalian. Banyak orang pintar berkhotbah dengan baik. Tetapi sikapnya itu bermasa bodoh, berat tangan, enggan melihat mereka dalam kesusahan dan penderitaan. Gembala yang baik itu selalu datang kalau domba-dombanya dalam kesulitan, dalam bencana. Daud itu singa dan beruang dikalahkannya untuk menolong dombanya yang terancam dalam bahaya. Banyak orang sekarang pintar berkhotbah, bergelar master, doktor, tapi tidak punya kepedulian, tidak punya, saudara sekalian, ya, bersaksi dengan kebaikan hatinya itu tidak nyata. Ini loh kekurangan pendeta-pendeta zaman modern. Kalau yang pandai khotbah sih banyak. Tapi yang kasih dan kepedulian, bersaksi dengan kebaikan hatinya itu sulit dicari. Nah, sikap bermasa bodoh, berat tangan, enggan. Ingat loh, gembala yang baik. Di mana ada masalah, di situ dia datang. Kalau saudara mau tahu, Simon Aditan, adiknya Chin Sisen, Chin Li Sen. Coba hubungi, suruh dia cerita. Satu hari rumahnya didatangi penagih hutang. Semua barang-barangnya diambil, dirampas. Saya mendengar hal itu, saya segera datang ke rumahnya, menjadi penenang, menjadi penengah di tengah masalah itu. Kalau saudara emang dia punya utang ditagih orang, masa bodoh. Saya tahu dia punya kekurangan, kelemahan, tapi saya datang. Sampai detik ini dia menangis kalau ingat itu. Bagaimana Om Julius di tengah keluarga kita mengalami penderitaan yang besar, datang dan menolong. Saya pernah dimarahi kantor polisi, kepala polisi di sini. Karena ada satu jemaat yang suka main lotre buntut, taruhan.
ditangkap polisi. Saya datang ke polisi, mohon kemurahan. Saya mau menjamin supaya dia dikeluarkan dan jangan berbuat dosa lagi. Saya dimarahin kepala polisi, emangnya pendeta mau melindungi judi? Aduh Tuhan, saya tahu itu dosa, tapi saya datang. Itu gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan, dia akan lari dari masalah. Ada satu orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dipukul sampai dia luka. Lalu kemudian lewatlah seorang imam. Lukas 10, baca itu. Imam itu lihat dari jauh. Dia langsung menyeberang jalan. Lihat dari sana. Leos. Daripada saya nanti kena masalah, saya pura-pura nggak tahu lah. Imam itu pendeta, zaman sekarang banyak yang begitu. Pura-pura kagak tahu. Ada lagi orang Lewi. Orang Lewi itu pengerja Tuhan, pembantu-pembantu. Majelis gereja sampai kemudian aktivis gereja. Itu orang Lewi, pembantu-pembantu iman. Dia juga lihat itu, dia pergi ke seberang. Leos pergi. Yang ketiga datanglah seorang Samaria. Samaria itu orang Israel yang dianggap paling berdosa. Orang Israel tidak suka campur sama orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap Israel yang kafir, kawin sama orang dunia, jadi dianggap rendah sudah sekalian. Ya, itu sebabnya sudah sekalian dianggap hina. Tapi Tuhan itu perhatian kepada orang Samaria. Satu hari siang hari dia pergi ke sumur Yakub. Ada seorang perempuan menimba air. Kenapa sudah sekalian? Sebab Tuhan ingin menyelamatkan orang Samaria yang berdosa. Orang Samaria, kan orang Israel tidak berjinak-jinakan sama orang Samaria. Tidak ramah terhadap orang Samaria. Tapi Tuhan bicara. Sampai akhirnya dia bertobat. Tapi sebelumnya Tuhan bilang, ya, aku akan berikan kamu air hidup. Membawa kamu ke surga. Tapi panggil dulu suamimu. Oh, saya tidak bersuami. Benar katamu. Sebab 5 yang ada itu memang bukan suamimu. Dan sekarang yang ada pun yang ke-6 itu bukan suamimu. Perempuan Samaria itu kaget. Kok ada orang yang bisa tahu tentang rahasia hidup saya? Pasti orang ini nabi. Diakah Mesias itu? Lalu Yesus berkata, akulah dia. Itu perempuan berdosa. Pergi, berteriak, aku sudah bertemu dengan Mesias. Penginjil besar di Samaria itu adalah perempuan sundal. Kalau penginjil besar ya perempuan sundal, barangkali saudara merasa dirimu terlalu baik sehingga tidak bisa menginjil. Ceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Mulai sekarang jangan lalai. Yesus sudah hampir datang. Ya. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Kalau mempersembahkan duit bisa, mempersembahkan hati kita, itu berlinang air mata untuk orang yang susah, orang yang berdosa, bisa. Tapi Tuhan bilang, jangan cuma pakai perasaan, jangan cuma uang, seluruh tubuhmu, persembahkan seluruh keberadaanmu. Tubuhmu itu tempat roh, tubuhmu itu tempat jiwa, tubuhmu itu tempat hidup dagingmu. Itu dipersembahkan. Itu persembahanmu yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Oh, ayat 20a. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kasih dalam perbuatan. Bersaksi dengan kebaikan hatimu. Orang kikir, pelit, bedit. Belajar. Bayar perpuluhan juga susah banget. Ada lagi nyisihkan untuk sosial. Lakukan itu, nanti kau diperkaya oleh Tuhan. Sebab sebelum kau kaya hartamu, maka Tuhan itu mau merubah hatimu yang menjadi kaya lebih dulu. Kaya dulu hatimu. Ya. Dengan demikian ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang orang Kristen tidak diselamatkan karena kebaikan hatinya, bukan. Tapi orang yang sudah diselamatkan itu nyata dengan kebaikan hatinya. Buah-buah keselamatan itu akan nyata. Bukan penyebab keselamatan, tapi akibat keselamatan akan muncul kebaikan hati itu. Kasih dan kepedulian dalam tindakan nyata. Bukan cuma perasaan. Dalam gereja kita suka main perasaan. Berlinang air mata. Kalau dengar cerita orang miskin. Tapi kita tidak berbuat sesuatu. Mari kita kasih dalam tindakan. Orang Samaria itu yang disebut orang kafir itu. Dia lewat, dia tulung. Dia obati orang itu dengan anggur. Anggur itu kayak yodium. Ya. Dengan arak itu kayak obat luka. Kemudian dirawatnya, dibungkusnya, dibebatnya, ditaruhnya di penginapan, dikasihnya uang penginapan itu, suruh merawat. Dan aku akan kembali lagi dan kalau kurang duitnya aku tambah lagi. Itu orang Samaria. Itu orang dunia. Itu orang kafir. Tapi mereka bisa berbuat baik. Di mana kebaikan Kristen? Saya sudah memberikan teladan berpuluh-puluh tahun. Bukan cuma cerita. Saya tidak jadi miskin. Saya malah jadi kaya, diberi hikmat, akal budi, supaya saya tetap mempertahankan hidup saya diberkati Tuhan. Sampai detik ini saya tidak hidup dari tunjangan. Kebaikan anak-anak banyak, tapi saya tidak bergantung dari tunjangan mereka. Enggak. Sebab Tuhanku, penunjangku yang besar dan agung. Kalau saja kita mempunyai, boleh melayani dengan kebaikan hati kita. Demikianlah rata-rata kekurangan kita itu adalah bersaksi dengan kebaikan. Itu rata-rata kekurangan kita. Sadarilah, apakah kita para imam, jangan leos. Jangan lewat tanpa peduli. Apa kita orang Lewi pengejar Tuhan, jangan leos. Jangan lewat tanpa peduli. Filipi 4 ayat 5 berkata itu.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi bukan karena dia omongin, tapi diketahui semua orang. Ayo berbuat baik pada semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 9 bagian C. Lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang pertama tadi katakan pikirkan. Pikir. Yang terakhir lakukan itu. Think and do. Pikir, buat. Mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Ada tetanggamu yang susah. Nanti kamu akan diberkati Tuhan. Sing and do, pikirkan dan lakukan. Inilah dasar segala macam pelayanan. Bersaksi dengan kebaikan hati. Enggak ada orang yang tidak bertobat kalau kita bersaksi dengan kebaikan hati kita. Ada seorang ateis tidak percaya Tuhan Yesus. Terus dia baca Injil. Waduh, Yesus itu baik sekali. Seperti tetangga saya di sebelah itu. Saya sudah lihat, Yesus itu tetangga saya itu ya, orangnya baik sekali. Ateis tidak percaya Tuhan melihat tetangganya seperti gambar Yesus, akhirnya dia bertobat. Kalau saudara menjadi seorang yang hidupnya seperti Yesus dengan kebaikan hati, maka orang akan bertobat. Amin.